Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meti. Selamat pagi, Bulan. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Aduh, sebelumnya, Gimana nih kabarnya, Bulan? Alhamdulillah, Ibu, baik. Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktunya meskipun Ibu ada lagi ada kegiatan nih di luar kota, tapi Ibu masih mau menyempatkan hari ini untuk bisa Zoom nih sama saya. Ibu, makasih ya. Iya, iya sama-sama Bulan. Tapi mohon maaf juga ya, akhirnya yang tadinya pengen bersua langsung, tapi karena ada kegiatan yang lain, jadi mohon maaf hanya bisa lewat Meet aja ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan walaupun lewat Meet kita bisa diskusinya bisa berjalan dengan baik Iya, gitu. Bu, nggak Oke, apa-apa. gimana nih Bulan? Gimana nih rencana coachingnya? Iya, Bu. Jadi rencananya insya Allah besok saya mau melakukan coaching dengan Panopi, Bu. Nah, Ibu bisa hadir kan ya besok ya, Bu ya? Insya Allah kalau besok sudah ada di Bandung kembali, jadi insya Allah Ibu pasti datang. Nah, kira-kira jam berapa nih acaranya? Rencananya jam 2 Bu. Jadi pas ngajar siang nih Panopinya. Mudah-mudahan Ibu waktunya sedang luang ya, Bu ya. Bisa kan, Bu? Iya, insya Allah besok bisa, insya Allah besok bisa. Tinggal ini pastikan aja jamnya berapa, tempatnya di mana gitu. Jam 2 Bu di kelas 11. Oke, siap Bulan. Iya, jadi untuk prosesnya coaching besok nih, nah rencananya apa yang akan Bulan kembangkan nih? Kompetensi yang mana dari proses coaching besok? Kalau dari saya sendiri Bu, proses coachingnya yang pertama ya pasti harus ada kehadiran penuh dari diri sayanya ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah dari bagaimana saya mendengarkan aktif Panopi. Dan juga bagaimana juga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada Panovi dengan menggunakan Hmm? apa ya, dengan mendengarkan dengan rasa itu, Bu. Kayak gitu rencana. Oh, oke. Nah, untuk ini nih, untuk tadi dari kompetensi-kompetensi yang ingin Bulan kembangkan, ingin lebih ke kompetensi mana nih? Maksudnya kompetensi mana yang ingin Bulan saya amati dalam proses coaching besok? Yang difokuskan ya, Bu ya. Nah, Ya, yang difokuskannya lebih ke yang mana nih? yang pingin jadi difokuskan adalah di bagian ketika di bagian rasa yaitu yang mengajukan pertanyaan, Bu. Jadi Oke, kalau ya jadi itu yang pingin lebih diamati. oke. Apa Bulan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk besok disampaikan ke Panopi? Insya Allah Bu, saya sudah siapkan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggali hal-hal yang memang eh, ingin dicari tahu oleh Panopi gitu. Bisa membantu Panopi juga untuk menyelesaikan hal yang menjadi kegundahannya. Oke, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, Amin, amin. kemudian ini, baik. Nah sekarang menurut Bulan sendiri bagaimana penilaian Bulan terhadap apa yang akan dikembangkan besok nih? Tadi kan Bulan ingin mengembangkan kompetensi bagaimana menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau keterampilan berbobot ya. Ya, Nah, bagaimana Bulan menilai kompetensi ini untuk pengembangan diri Bulan? ya. Jadi kalau menurut saya Bu, ini kompetensinya yang lebih paling sulit menurut saya Bu ya. Karena kita harus betul-betul membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada coach untuk bisa mencari solusi terbaik gitu. Terus juga Bu Hmm, yang menjadi tantangan adalah jangan sampai kita menjudge gitu, menjudge ataupun apa ya, melabel gitu ya kepada coach-nya ketika dia bercerita khawatirnya itu ter terapa ya terceplos tiba-tiba oleh saya. Jadi saya benar-benar harus berhati-hati karena jangan sampai kita memberikan solusi tapi solusi itu datangnya harus dari coachnya seperti itu Bu. Jadi itu iya. yang menjadi tantangan yang terkait dengan penilaian yang mengajukan pertanyaan. Iya, betul ya. Jadi untuk kompetensi ini kita sebagai coach harus betul-betul mempersiapkan pertanyaan dan pertanyaan pun betul jangan sampai kita yang akhirnya lewat pertanyaan akhirnya kita malah memberi solusi, jangan Iya, seperti itu ya. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir nih untuk proses coaching besok yang Bulan mungkin bisa siapkan nih. Harapan apa nih dari observasi besok
yang Bulan harapkan? Ya, harapan saya tentunya Bu, saya bisa meningkatkan lagi kompetensi saya tadi di bagian mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Kemudian saya berhasil untuk bisa menggali permasalahan yang ada pada coach saya nanti yaitu Panopi dan juga tentunya ingin mendapatkan solusi terbaik dari hal yang menjadi gundahan dari Panopi gitu Bu. Jadi itu yang harapan yang menjadi goal saya nanti pas ketika pelaksanaan coaching. Oke, baik. Ibu kira apa yang Bulan rencanakan untuk proses coaching itu sudah betul-betul siap ya. Insya Allah Mari Bu. kita lihat pelaksanaannya besok. Jadi tadi dari rencana yang sudah Bulan sampaikan tentang kompetensi apa yang akan dikembangkan, kemudian bagaimana Bulan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sampai akhirnya nanti Panopi bisa mengemukakan apa yang masalah yang dihadapi sampai bisa bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi yang dapat saya simpulkan ini Bulan sudah siap untuk proses coaching besok. Siap Bu, insya Allah. Mudah-mudahan proses coachingnya besok bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, Amin. amin, amin. Oke, baik tinggal Bulan menginformasikan aja waktunya besok Ya, ya, lebih pastinya kapan nanti Ibu insya Allah akan datang besok ya. Baik itu siap aja Bu. Bulan, ada yang mau disampaikan? Ibu terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Untuk waktunya insya Allah Bu sudah fix di besok yaitu jam 2 siang. Mudah-mudahan pas Ibu luangkan ya Bu ya. Iya, nanti saya tunggu di Iya, kelas 11 insya ya Allah jam Bu. segitu luang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Meti atas waktunya. Mangga untuk bisa beraktivitas kembali. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan ya Bu ya. Sampai jumpa besok ya Bu. Ya, baik. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bulan. Ya, Ya, terima kasih. Mangga, ya Bu. assalamualaikum. Salam. Aduh, Assalamualaikum Bu. Aduh, Waalaikumsalam. Rofi gimana? maaf nih mengganggu. Kabarnya sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, masalah Bapak kan kemarin kita udah janjian ya di kira-kira ada apa nih? Aduh. Duh, jadi nggak enak nih, nggak apa-apa ya. Saya cerita nih. Bapak. Jadi begini ya Bu ya. Ini teh dari kemarin sebenarnya pengen ngobrol. Jadi ada satu anak di kelas kita ya. Jadi memang anaknya itu kalau saya lihat pintar ya, pintar, rajin, ke guru santun, guru-guru apresiatif semua gitu kan, bahkan lagi pertama Bu. Oh gitu. Cuma memang ada satu hal yang memang ada satu yang kurang pas itu. Jadi pada saat kita memberi tugas yang kelompok atau berkolaborasi dengan teman, nah temannya suka mengeluh Pak Bu. Oh gitu. Mm. Kan Nopi sebentar ya sebelum kita melanjutkan cerita dari Bapak. Kalau kan kemarin Bapak Nopi udah cerita sedikit lah ya tentang permasalahan Ya, Bapak memang. terkait dengan anak Bapak katanya ada yang khusus seperti itu. Kira-kira nih tujuan dari pembicaraan kita ini punya Bapak menemukan apa nih? Ya intinya saya ingin tahu sih bagaimana sih cara yang tepat untuk menangani permasalahan dengan anak tersebut Bu, supaya intinya anak-anak itu dapat berkembang dengan maksimal dengan dirinya, tapi dia juga bisa berkolaborasi dengan temannya sehingga semuanya merasa pendidikannya itu lancar dan baik kan gitu di sekolahnya kan seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Ya harus dong. Semua guru kan semua anaknya harus bagus ya. Iya. Nah gitu Bu. Kira-kira jadi gimana nih Pak sebetulnya permasalahan di kelas Bapak itu sehingga Bapak menganggap bahwa murid ini tuh ya belum bisa berkembang atau belum bisa berkolaborasi? Boleh diceritakan lebih? Iya, jadi memang pada saat kalau secara pribadi dia nggak ada masalah ya tentunya, tapi pada masalah itu timbul pada saat ya kan semua guru kan pasti ada kalanya kita memberi tugas kelompok atau adanya interaksi antara dia dengan teman yang lain. Nah pada saat itu si anak tersebut katakanlah si Andri gitu kan, si Andri ini seolah-olah suka pingin
kerja sendirian itu, nggak mau kerja kelompok atau menghargai pekerjaan temen gitu. Sementara kan beberapa tugas kita harus berkelompok. Nah itu gimana? Bingung. Gitu Bapak. Jadi kebingungan karena itu. Kira-kira Bapak kalau melihat dari karakter si Andri ini orangnya seperti apa? Secara detail gitu ya Pak ya. Karakter si Andri ini bagaimana tuh Pak di kelas kalau pengamatan Bapak? Ya memang istilahnya anaknya lebih ke pendiam sih, menyendiri gitu kan. Ya jadi pada saat ada ada harus kolaborasi dengan orang lain, sebetulnya kayaknya dia menolak sebetulnya. Jadi dia belum bisa kerja sama dengan Belum, orang lain. susah. Jadi yang dia sih enjoy saja, tapi temennya, karena menurut dia mah mungkin biasa-biasa aja dan wajar kan gitu, tapi temennya kan yang komplain kan gitu. Kalau Bapak udah coba buat mendekati Andri, sudah mencoba buat mendekati mungkin? Ya pernah sih, coba sih. Kemudian gimana respon Andri sendiri? Ya sebetulnya kalau didekati sebetulnya secara personal dia itu ya bisa orangnya terbuka juga sih sebetulnya, lebih cenderung terbuka anaknya gitu. Cuma kan mungkin harus ada yang lebih intens lah mungkin dalam mendekati dia gitu. Nah seperti itu supaya kan pasti ada masalah tertentu ya. Jadi memang kalau misalkan ada yang lebih intens gitu, mungkin dia bisa lebih terbuka anaknya gitu. Sehingga kita tahu mungkin solusinya untuk menangani itu. Berarti harus mendekati lebih dalam lagi ya Pak terkait Andri ini, jadi harus menggali lagi supaya dia supaya kita tahu bagaimana seluk-beluk permasalahannya ya Bu ya. Nah itu. Oh gitu ya Pak ya. Nah kemudian kalau misalnya Bapak sendiri udah melakukan hal tersebut? Ya. Oke Bapak. Tadi kan sudah disebutkan ya kalau Bapak mau mencoba buat komunikasi sama orang tuanya gitu ya. Kemudian juga menyempatkan membuat waktu khusus untuk intens ke anak tersebut. Kira-kira langkah lain lagi Pak? Alternatif lain lagi apa lagi coba Pak? Supaya anak itu lebih terbuka. Selain menggali orang tua juga supaya kita dapat informasi yang sebenar-benarnya, kan berarti saya juga ingin melibatkan atau mengajak ke teman-teman juga kan, dari guru, dari wali kelas terutama, supaya ada anak yang ada beberapa guru yang lebih dekat dengan dia kan, supaya dia merasa lebih lebih nyaman gitu, sehingga orang kan dengan nyaman bisa dengan mudahnya lebih terbuka kan gitu. Sehingga dengan terbuka kan kita juga akan tahu permasalahannya gitu. Gitu. Nah seperti itu ya Pak, berarti selain meluangkan waktu khusus gitu ya, terus juga mendekati dengan orang tuanya, komunikasi dengan orang tuanya supaya satu visi dan satu misi, kemudian juga mengondisikan teman-temannya berarti apa ya. Nah kemudian rencana terdekat apa nih, kapan nih kira-kira Bapak akan mengimplementasikan hal tersebut nih Pak? Ya yang jelas mah saya ingin secepatnya minggu depan bila perlu ya. Saya ingin minggu depan supaya permasalahan ini segera teratasi lah gitu, supaya nyaman buat semuanya. Oke. Nah kira-kira siapa sih Pak yang bisa membantu Bapak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini Pak? Ya tentunya pula saya sebagai guru harus dong dibantu, inginlah dibantu oleh kepala sekolah, dan kita juga selalu berkoordinasi kan dengan kepala sekolah supaya yang kita langkah kita ini sepengetahuan pimpinan kan gitu. Selanjutnya kan terutama selanjutnya ada di wali kelas, tentunya wali kelas kan harus lebih tahu lah dengan perkembangan anaknya, dan mungkin lebih melebarnya juga mungkin ke guru-guru dan juga teman-temannya supaya memberi pemahaman supaya lebih memahami dan lebih support kan gitu anak tersebut, kan itu cukup penting juga ya, penting juga.
Wah, luar biasa ya Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ini bisa terlaksana. Nah, kira-kira dari hasil pembicaraan kita dari awal sampai akhir nih Pak, apa hal yang bisa Bapak refleksikan? Alhamdulillah, intinya dengan ngobrolan kita ini saya menjadi lebih lebih tahu lah apa yang harus saya lakukan kan gitu. Yang tadinya bingung apa dulu kan gitu, sekarang jadi lebih tahu, lebih saya juga lebih pede kan gitu dalam mengajak teman atau berkolaborasi supaya permasalahan anak-anak kita ini yang menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran dapat teratasi dengan baik kan gitu ya Bu ya. Saya sangat senang sekali nih, udah luar biasa, terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Ini Bapak. saran-sarannya Iya. gitu. Boleh satu lagi ya Pak ya. Kira-kira Gimana? komitmen Bapak nih untuk pelaksanaan hal yang ingin Bapak kembangkan tadi sama anak ini bagaimana Mak komitmennya? Iya, yang jelas dalam melaksanakan kegiatan ini ya kita harus teliti, harus sabar tentunya, harus sampai berhasil kan gitu. Karena banyak juga program tidak sampai berhasil kan, Iya. harus sampai berhasil gitu sehingga ada nilai-nilai yang lebih yang terasa nanti buat anak-anak kita semua. Ya, luar biasa Gitu. Bapak. Semangat ya Bapak Insya Novi ya. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang direncanakannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Insya Allah. Saya tunggu Amin. cerita Bapak minggu depan atau enggak sesuai dengan target yang Bapak sudah rencanakan. Mudah-mudahan ada kemajuannya. Ya, insya Allah. Iya. Terima kasih banyak Ibu, Sama-sama, luar biasa. Bapak. Enggak. Iya, Pak. Halo. Assalamualaikum Bu Meti. Waalaikumsalam. Bulan, mangga silakan duduk. Iya, ini Bu Iya. Meti, saya Oke. mau menceritakan hasil coaching saya nih sama Bapak Novi kemarin. Kan Iya. kemarin saya udah ceritanya sama Ibu ya. Ya, betul. Oke, jadi setelah melakukan proses coaching nih, bagaimana Bulan menilai tentang performa atau penampilan Bulan selama proses coaching kemarin? Oh, alhamdulillah Bu, saya kemarin itu bisa menggali hal apa yang ternyata menjadi permasalahan dari Bapak Novi sendiri gitu. Terus juga bisa menggali lagi apa yang harus dilakukan sama Bapak Novi sendiri melalui teknik Tirta itu yang kemarin kita udah pelajari ya Bu ya. Kalau di coaching kan ada Tirta. Nah, itu semuanya sudah saya coba lakukan kemarin Bu. Oke. Nah, bagaimana nih? Apa yang membuat Bulan bisa menilai kalau Bulan itu sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan Tirta? Yang saya rasa sudah baik, menurut saya sudah baik kemarin itu tahapan-tahapan sudah sesuai Bu, dari mulai saya menaikkan tujuan, kemudian juga saya juga mengidentifikasi masalah dengan menggali pertanyaan, menggali beliau itu melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bisa menemukan solusi dan juga menanyakan bagaimana rencana ke depannya dan juga bagaimana tanggung jawabnya terhadap apa yang akan dia lakukan seperti itu Bu. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Oke. Boleh nggak saya menyampaikan apa yang hasil observasi saya terhadap coaching Bulan kemarin? Boleh Bu. Baik ya. Jadi dari proses coaching yang sudah Ibu Bulan lakukan bersama Pak Novi kemarin, memang betul kalau saya pribadi menilai Bulan itu sudah melakukan teknik Tirta dengan baik ya. Dimulai dengan memancing Pak Novi agar dapat menyampaikan apa tujuan yang diharapkan dari proses coachingnya. Kemudian bagaimana Pak Novi bisa mengidentifikasi tentang permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Wulan sampaikan. Akhirnya kan Pak Novi bisa menyampaikan apa masalahnya secara rinci ya gitu. Kemudian juga akhirnya ada rencana aksi atau solusi yang disampaikan oleh Pak Novi sendiri sampai ke bagaimana komitmen dan tanggung jawabnya. Jadi dari pengamatan kemarin Bu Wulan sudah melakukan proses coaching dengan baik gitu. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Oke. Saya ada juga hal yang saya amati itu apakah nih apa yang sudah menurut Bu Wulan nih apa yang sudah Bu Wulan lakukan itu sudah baik atau masih ada yang kurang? Ya, tentunya Bu, hal yang kemarin saya sudah lakukan itu harus terlalu diperbaiki ya Bu ya. Ada refleksi, kemudian supaya nanti ke depannya lebih baik lagi daripada yang sekarang. Mungkin saat ini Betul. kalau saya rasa memang sudah ada lebih baik lah Bu ya. Cuman mungkin untuk harapan ke depannya pasti pinginnya adalah kemajuan lagi, lebih baik lagi Bu daripada yang sekarang. Baik, kira-kira nih untuk peningkatan ke depannya agar lebih baik lagi apa nih yang perlu ditingkatkan dari Bu Wulan
untuk proses coaching berikutnya? Nah, hal yang harus saya tingkatkan menurut saya sendiri adalah bagaimana saya menggali si coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan, Bu. Kayaknya saya memang harus melatih diri saya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi supaya si coach ini bisa mengungkapkan atau enggak memikirkan solusi terbaik untuk permasalahannya kayak gitu, Bu. Oke, jadi itu yang perlu Iya. dikembangkan oleh Bu Ulan ya. Iya. Nah, selain meningkatkan keterampilan bertanya, apalagi nih? Keterampilan bertanya, kemudian bagaimana saya bisa ini ya, mengkomunikasikan juga di bagian tanggung jawab, Bu. Nah, jadi bagaimana komitmen dari si coachnya, kemudian juga bagaimana dia bisa merefleksi dari hasil coaching kita di hari tersebut gitu, Bu. Baik, oke ya. Jadi dari proses coaching yang sudah dilakukan ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik nih. Nah sekarang bagaimana nih rencana tindak lanjut ke depannya dari coaching yang sudah dilakukan kepada Pak Novi? Rencana tindak lanjutnya tentunya nanti kita bakalan ada pertemuan lagi, Bu, untuk melihat progres dari apa yang sudah kita diskusikan kemarin. Kemudian nanti kalau misalnya sudah ada cocok nih ya dengan yang kemarin sudah didapatkan, yaitu dengan cara kemarin tuh berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian juga mengkondisikan lingkungan kelasnya ya dengan teman-temannya supaya si A ini bisa lebih terbuka dan juga bisa berkolaborasi gitu, Bu. Mudah-mudahan ada kemajuan. Jika pun belum ada gitu ya, Bu, progresnya, nanti kita bakalan cari solusi terbaik lagi yang tentunya nanti bakalan kita lakukan melalui coaching itu. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya nih, rencananya dari Bu Ulan nih, bagaimana caranya Bu Ulan agar bisa meningkatkan performa yang lebih baik lagi untuk coaching berikutnya? Nah, tentunya hal tersebut harus ada pembelajaran lagi ya, Bu ya. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan lagi, kemudian juga jam terbang ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah dapatkan materinya, teorinya, tapi kalau misalnya tidak ada jam terbang itu juga kurang baik. Jadi jam terbang saya rasa yang harus ditingkatkan lagi, Bu. Oke, rencananya nih, kapan? Apakah akan melakukan proses coaching lagi untuk guru berikutnya? Sepertinya seperti itu, Bu, karena sudah ada yang menghubungi. Oke, rencananya kapan nih? Eh, Kapan dan di mana tempatnya? Kalau yang paling terdekat itu, Bu, minggu depan sih, Bu, di hari Senin. Iya. Katanya ada guru yang udah mau rencana buat coaching ke saya terkait dengan pembelajaran di kelas gitu. Oke, jadi udah ada ya rencana, Udah. gurunya siapa, Iya. tempatnya di mana, yang pasti tempatnya di Di sekolah. sekolah, Di betul, sekolah, Bu. betul. Baik, jadi untuk tadi ada yang mungkin sedikit terlewat nih, pada Iya. saat melakukan coaching kepada Pak Nopi nih, Iya. ada proses penilaian apa nih yang menentukan Pak Nopi itu pada saat menyelesaikan masalah itu sudah dilakukan dengan baik? Nah, Bu Ulan menilainya dari hal apanya nih? Dilihat dari bagaimana beliau ketika di bagian identifikasi masalah ya, beliau kan menceritakan bagaimana beliau melalui proses sampai merasa kayaknya si A ini ada sesuatu gitu. Karena mungkin beliau kurang pendekatan, jadi saat itu memang belum kurang pendekatan sama si anaknya, sehingga Pak Nopi merasa kesulitan, Bu, untuk mencari atau enggak mendekati si anak ini. Si anak ini tuh triknya gimana sih? Nah, jadi itu mungkin yang Pak Nopi belum capai ya saat itu. Dan kemarin saat proses coaching, Pak Nopi kemudian sudah menyadarinya bahwa dia harus bisa lebih mendekatinya, kemudian juga berkomunikasi dengan orang tua, anak-anak teman-temannya yang ada di kelas gitu. Jadi tidak sekedar dirinya saja yang harus dekat dengan anaknya, tapi semua lingkungan sekolahnya juga harus bisa support dia gitu. Oke, jadi perlu dukungan dari semua pihak ya, Betul, Bu, betul. agar proses yang dialami Pak Nopi itu solusinya bisa dijalankan dengan baik. Betul. Nah, sekarang saya ingin tanyakan ini, tadi kan selama proses coaching berlangsung itu ada proses pengamatan juga dari jawaban-jawaban Pak Nopi ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, bagaimana Bu Ulan merefleksikan hasil pengamatan itu, pencatatannya lewat form supervisi akademik itu seperti apa nih? Kalau yang saya lihat berarti, Bu, secara pengelolaan kelas sebetulnya Pak Nopi itu sudah baik ya, Bu ya. Tetapi mungkin untuk anak-anak khusus tertentu yang dia tidak bisa tangani itu memang menjadi PR, karena mungkin dia belum tahu triknya atau mungkin cara mendekatinya seperti apa. Nah, jadi secara penilaian akademik, secara proses keberjalanan pengelolaan kelasnya sudah baik, hanya mungkin karena ada kekhususan itu sehingga dia merasa bahwa performance dia di kelas itu kurang maksimal gitu, karena ada khususan itu gitu, Bu. Jadi ya itu mungkin yang harus lebih diperbaiki lagi
kayak gitu Bu. Baik, ini sebagai bagian akhir nih dari proses coaching yang sudah dilakukan. Oke. Pengalaman apa yang betul-betul bisa dirasakan oleh Bu Wulan? Tentunya merasa seneng ya Bu ya, bisa jadi pendengar yang baik buat coaching kita, terus jadi banyak pengalaman juga yang didapatkan oleh saya gitu ya, meskipun karena kan solusi juga sebetulnya dari mereka sendiri ya, karena mereka yang mengalaminya dan juga mereka sebenarnya yang hanya karena tidak apa ya, ibaratnya mereka merasakan sendiri terus tidak diceritakan mungkin ya, jadi mereka bingung sendiri. Padahal ketika setelah kita mendengarkan kemudian melakukan pertanyaan, ternyata mendapatkan solusinya juga dari mereka sendiri gitu Bu. Jadi saya juga banyak belajar dari mereka tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga saya, oh kalau nanti saya juga ada di posisi tersebut gitu Bu, saya juga, oh berarti bisa nih dengan melakukan solusi alternatif, solusinya seperti itu kayak gitu. Jadi banyak hal sih Bu yang bisa saya ambil dari situ dengan mendengarkan ceritanya, kemudian juga memberikan perhatian penuh kepada si coachingnya. Oke, jadi banyak ya selama proses coaching berlangsung, tentu banyak pengalaman yang didapat ya. Betul betul Bu. Oke, jadi ada yang hal yang perlu ditingkatkan, yang sudah baik, semoga lebih baik lagi ke Betul. depannya. Jadi saya berharap semoga dalam proses coaching berikutnya, untuk guru-guru yang berikutnya, apalagi tadi Bu Wulan Iya, sudah sudah mengungkapkan ada. bahwa ada guru yang ingin di Coaching coachingnya, lagi ya Bu. ingin disupervisi ke depannya. Mudah-mudahan keterampilan bertanyanya semakin meningkat, Amin. sehingga bisa guru yang dilakukan coaching itu bisa mengungkapkan betul-betul secara rinci masalah yang dihadapi ya. Iya Bu. Oke, Siap. semoga pengalaman yang didapat dari coaching dengan Pak Novi bisa lebih baik untuk guru-guru berikutnya. Amin. Ya, baik, itu aja ya Bu Wulan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa komentar yang disampaikan itu bisa menjadi masukan yang baik juga, yang bisa membangun untuk Bu Wulan ya. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang salah. Saya juga Ibu terima kasih banyak atas masukannya. Ya. Bu saya mohon pamit. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wulan. Ya.